Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kibut Mustafa Channel Serang Banten. Kibut Mustafa akan membagikan video ini kepada Anda secara gratis. Videonya cara tutorial krok krik dan membagikan video yang kedua, message terapis urut tradisional. Kita mulai saja ya guys. Sebelumnya komen di bawah ini, komentar, like sebanyak mungkin, dan dukung terus videonya. Semoga videonya bermanfaat untuk Anda. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat yang menontonnya. Pertama, Kibut Mustafa akan membagikan video ini cara krok. Semua orang juga bisa ngerik badannya guys, tapi caranya itu berbeda guys. Bukan ngerik asal merah warna pink. Kebanyakannya ngerik itu kebanyakannya pink, dan sukanya jarang-jarang ya guys. Ngeroknya nggak renggang, nggak rapat. Semua orang juga bisa ngerok badan, dan bagaimana sih ngerik itu diperbolehkan apa enggak guys ya. Itu menurut ahli medis kedokteran itu diperbolehkan guys ngerik krok itu guys ya. Kalau nggak dikrok itu rasa badan itu nggak karuan guys, gimana gitu guys ya kalau nggak dikrik itu. Apalagi kalau udah masuk anginnya udah lama guys, udah 3 hari, seminggu, kadang merah hitam. Langsung aja guys, ini Kibuyut akan membagikan tutorial cara krok. Ini Kibuyut sudah menggambarkan sketsa gambarnya guys ya. Sketsa gambarnya kelihatan guys ya, kayak gini sketsa gambarnya. Ini sketsa gambar krok. Di tubuh manusia kan ada tulang rusuk nih guys, di belakang nih tulang rusuk. Nah, tulang rusuk ini posisinya berdempetan terus sampai ke bokong ya guys, perbatasan bokong sini, perbatasan bokong. Ini tulang belikat kanan kiri. Posisi kriknya itu kita sejajar sama tulang rusuk ya guys. Tulang rusuk sejajar, itu rapat, jangan sampai renggang. Bila mana ada yang renggang, kita tambahkan lagi kerokannya guys, kita tutup rapi ya guys, rapi kita tutup. Sini kan nggak ada tulang rusuk nih guys, adanya tulang belikat. Tulang belikat ini kita sama aja sejajar sampai tulang rusuk guys ya. Tulang rusuk, terus tulang rusuk ini bahu, kita ambil dari bahu dulu, dari atas kita ke bawah ya guys. Dari leher kita bawah. Ini semuanya mengikuti tulang rusuk cara ngerik. Jangan sampai renggang, jangan sampai bengkak-bengkok, harus lurus dan menutupi semua tulang rusuk belakang ya guys ya. Tulang rusuk belakang kita tutup dan kita lurus tulang belakang, tulang ekor, tulang belakang nih kita ambil 1 2 antara 3, 1 2 3 nih guys ya.
1 2 3 kita turun. Leher, tentukan leher di pinggir sama pinggir, terus bahu badan ya guys. Nah, bahu badan guys. Niki Buyut mempunyai uang alatnya, mempunyai uang logam. Ini uang logam yang berkhasiat nih guys ya, uang ajaib, logam warna kuning sama warna perak guys. Nah, ini logam berkhasiat nih guys, sangat bermanfaat untuk ngerik ya, yang menggunakan alat seperti koin dan menggunakan alat seperti alat bekam ya guys. Nih, ini namanya alat bekam yang menggunakan bekam kering namanya. Yang menggunakan alat bekam kering itu bekam seluncur yang menggunakan alat bekam yang berprofesi sebagai bekam ya guys ya. Nah, begitu guys caranya. Ini bahu guys ya, ini bahu sini guys, terus sambung dari sini, sambung guys ya, sambung terus 3 1 2 3 guys ya, 3. Nah, ini guys ya, tuh bahu 3. Jangan lupa di bagian urat nadinya guys, di urat nadi itu kita krok. Urat nadi ini menghubungkan ke jantung guys ya, urat nadi. Bila manusia memotong urat nadi ini akan berakibat ya guys ya, ini jalurnya ke jantung, jadi nggak boleh dikerok di daerah jantung ya guys ya, daerah jantung, bawah jantung ini nggak boleh. Kita ambil aja di urat nadinya, kita kerok. Nah, krik ya, seperti ini kita kerok, asal jangan sampai merah. Syukur-syukur si kulit pasiennya itu bisa merah ya, kan kadang ada yang hitam, ada yang putih, ada yang halus. Nah, kita gini aja sudah merah. Nah, kalau pasiennya yang kulitnya kita tekan itu langsung merah, itu sebaiknya jangan sampai merah ya guys. Yang penting kita kebuka pori-pori si urat nadinya terus sampai sini ya, kanan kiri kita kerok urat nadinya. Nah, sesudah itu guys, kerok di bagian samping belakang sini, tulang rusuk belakang. Posisi pasien nggak boleh tidur ya guys, bila mana saat dikrik itu posisinya duduk. Kenapa? Kalau tidur itu tertekan jantungnya, sedangkan dikrik itu kan pori-porinya kebuka, jantungnya ngopak. Terus sebaiknya kita ambil posisi duduk. Nah, udah duduk pasien, kita kerik semua si jalur sama tulang rusuk belakang, samping tulang rusuk samping sini ya, samping sini. Nah, samping sini boleh nggak sih dikerik di bagian depan? Boleh saja ya guys, ada yang mau ada yang enggak. Karena apa? Di bagian depan itu geli itu enggak nahan, kalau orang enggak nahan kegelian, ketek ya bahasa ininya mah. Itu boleh, asal jangan kita ambil pas bagian jantung sebelah kiri ya guys. Oke, contohin ya, ini kan ada tulang nih, tulang di bawah tulang aja guys ya, di sini nih.
Ini kita ambil 2 tulang nih, tulang gelang nih guys ya. Ini kalau nggak ada tulang gelang ini manusia sengklek guys ya, gini ya. Ini penampung penahan nih guys ya. Jadi di bawah tulang gelang di sini 2, 1 2 sini ya, nggak boleh sampai sini guys. Sini guys ya, sini 1 2 nih, dua-duanya kanan kiri sini. Tuh bisa di bawah tulang gelang tuh diperbolehkan, sama di bawah ketiak guys ya, di bawah ketiak sini nih, sini aja ya, 1 2. Nah sini 1 2 ya, samping 1 2 sini ya. Karena angin itu suka ada di tulang rusuk depan ya guys ya, kita ambil dari samping aja nih, di sini 2 itu 2, sama leher belakang sini, leher belakang, tepuk leher belakang sampai sini, leher belakang. Udah sesudah dikrik semuanya, itu harap minum tolak angin sama air panas. Bila mana masuk anginnya sudah berlebihan, sudah lama merah hitam, sukanya pasien kalau dikerok merah hitam kalau anginnya udah lama. Kalau anginnya baru-baru itu warnanya keping-pingan, ke merah-merah pingan ya, itu sebaiknya suruh minum tolak angin yang udah parah, minum 2 tolak anginnya. Tapi jangan sekaligus ya, sekali tunggu beberapa menit tolak anginnya, beberapa menit lagi baru dilanjutkan tolak angin berikutnya. Jadi minum 2 ya guys. Nah, semoga bermanfaat video ini, semoga sehat. Salam satu matras, saling silaturahmi, dan jangan saling merebutkan sesama alternatif ya guys. Semua itu ciptaan Gusti Allah, manusia hanya titipan saja, dan gimana menjalankannya menurut masing-masing ya guys. Itu tutorial kerikan di badan guys ya. Oke guys, selanjutnya Ki Buyut Mustafa akan membagikan, kadang nggak tahu nih guys ya, masuk angin duduk. Nah masuk angin duduk ini kebanyakan orang-orang yang nggak ketolong guys, posisinya itu antara berbaring, duduk, dan sebagainya. Itu masuk angin duduk yang tidak sering kita tolong ya guys ya. Angin duduk tuh guys, angin duduk itu sangat berbahaya kalau sudah nyelak di ulu angen di bagian atas yang ada ciri-ciri tulang tengahnya guys ya, yang sini guys nih. Nah, sini ya guys ya. Bila mana angin sudah memuncak ke daerah sini guys, nyelak larinya kanan ke kiri. Gimana guys, ini kita tanggapinnya guys ya. Sebelumnya klik komentar di bawah ini ya guys untuk pemasukan Ki Buyut Mustafa channel. Mari Ki Buyut Mustafa akan membahas mengenai masuk angin duduk ya guys. Bila mana ada yang menemukan teman Anda, kerabat Anda, sahabat Anda, saudara Anda yang mengalami masuk angin duduk di kantor, di kendaraan, di jalan, kita harus tanggapi dulu secepat mungkin ya guys, terutama di dalam kendaraan ya guys ya. Gimana sih di dalam kendaraan guys? Bila mana kita menemukan kerabat kita, sahabat kita, teman kita, saudara kita di dalam kendaraan, berhenti sejenak, minggir, dan carilah tempat istirahat yang berupa warung dan yang bisa kita temui segala obat ya guys ya, seperti tolak angin,
terus teh manis dan air putih, air panas ya guys. Kita cegah dulu dengan air panas sama tolak angin ya guys ya. Bila mana Anda tidak punya koin uang logam, biasanya uang logam yang perih yang warna perak, warna 100, yang 1000 itu perih ya guys, bila kita gunakan nggak apa-apa, yang penting uang logam. Nah, uang logam ya guys, kita tangani dulu bagian belikat guys ya, terus ke bawah, jangan langsung ke bawah guys, kita belikat ke bawah langsung muter ya guys ya, langsung muter bagian sketsanya. Ini guys sketsanya guys, ini belikat. Cara ngeriknya jangan lurus ya guys, belikat sejajar terus rang rapet, kita belok ke kanan ke kiri, arah belikat guys. Kita ambil semua habis ini belikat nih, kita belikat ambilin. Terus ini kalau pasien yang sudah menderita masuk angin duduk nih guys ya, pasti merah di bagian belikat sini guys. Karena apa? Itu pengalaman Kibuyut Mustafa yang sudah saya alami. Itu sahabat Kibuyut yang hampir masuk angin duduk ya guys. Dia memegang dada sebelah kiri ya guys ya, megang dada sebelah kiri. Dia minta tolong, saya tolongkan. Kibuyut Mustafa ada koin berupa perak yang 100 perak itu guys ya, yang 100, yang 1000 gak apa-apa guys ya. Ambil minyak kayu putih, kalau nggak ada ya ada pasti ya guys ya, itu minyak kayu putih kita olesin cepat-cepat, ambil sekitar belikat saja guys, kita habisin, aduk ke kanan ke kiri, belokin guys ya. Udah itu kita ambil bagian dada guys, kita bagian depan dada, bagian sini guys ya, bagian sini kita ambil 2 di sini guys, 2 kanan kiri ya guys ya. Sebelum angin duduk itu naik ke atas guys, ke atas angin duduk, ke ulu angan sini guys, naik ke atas ke ulu angan guys ya, ke ulu angan. Bila mana ada pasien menemukan masuk angin, diharapkan jangan duduk sama tidur berbaring guys, sebaiknya keadaan berdiri, jalan-jalan ya guys ya, dan minum air putih, teh manis kalau bisa mah ya guys ya, untuk mencegah si angin itu naik ke ulu angan. Kita cegah ya guys ya. Kebanyakan orang itu masuk angin duduk itu berbaring, duduk dan tiduran, kadang di kamar mandi. Akibatnya fatal ya guys. Bila mana di kendaraan seperti di mobil, motor, itu harap berhenti sejenak, istirahat sejenak, carilah tempat istirahat, carilah warung yang bisa kita beli sesuatu yang untuk mencegah masuk angin duduk ya guys. Sangat bahaya sekali, apalagi yang saat mengendarai kendaraannya di jalan. Kenapa sih penyebabnya masuk angin duduk itu? Penyebabnya adalah faktor pola makan guys, faktor pola makan yang tidak terkontrol. Jadi itu larinya ke lambung, usus ya guys ya. Akhirnya si lambung ini kosong, masuklah angin guys melalui celah-celah perut, terus tulang-tulang rusuk. Yang pertama itu yang diserang itu daerah perut ya guys, daerah perut. Nah, sini guys, daerah perut. Pertama yang diserang itu daerah perut ya guys, daerah perut. Nah, daerah perut dia
berputar-putar nih, anginnya itu berputar-putar di sekitar perut. Pertama yang dirasakan pasien itu melilit ya guys, melilit, perih. Melilitnya pertama kecil, lalu agak nggak enak dirasa, nggak enak badan ya guys. Ini sekitar perut. Sebenarnya masuk angin duduk itu diakibatkan faktor dari pola makan, dari perut kosong, lambung, dan usus. Itu masuk angin duduk, jangan disepelekan ya guys. Masuk angin duduk kita pertama cegahkan dulu sama air putih, teh manis yang hangat-hangat ya guys. Bila mana di dalam ruangan, dalam kantor kan ber-AC, terserang masuk angin duduk, harus cepat menggunakan bawang putih guys, bawang putih yang kecil ya guys ya. Kulitnya ini ada kulitnya, bawang putih kita kupas, terus kupas, kita telan, potong, kita telan pakai air putih hangat guys ya, sekali dua air putih hangat kita cegah. Itu posisi lokasinya di kantor guys ya. Pasti kalau di kantor dalam ruangan ber-AC pasti ada dapurnya. Kita cari bawang putih ya guys ya, bawang putih guys ya, pasti ada di kantor, pasti ada di bagian dapurnya. Kita cari bawang putih. Karena apa? Ini pengalaman dari Kibut Mustafa ya guys ya, pengalaman yang sudah menolong sahabat karib yang masuk angin mendadak ya guys ya. Kibut Mustafa cepat-cepat mengambil bawang putih 2 siung, suruh telan. Kalau pasien gak mau nelan harus dipaksakan ya guys ya. Karena apa? Ini pertama-tama kita tolong dulu pakai bawang putih. Terus yang kedua, beli tolak angin guys, cegah tolak angin. Sama yang ketiganya teh manis panas ya guys ya, kita sediakan. Kita tunggu sejenak berapa menit. Sesudah itu pasti si pasien bongkok nggak nahan. Kita kerok, kita kerik bagian belakang, sebagian belakang, tapi jangan dibabasin. Kita belokin ke kanan kiri, belikat, habisin depan 2 guys ya. Kalau nggak ada koin logam, kalau nggak ada itu menggunakan sendok juga bisa guys, sendok yang gede gini bisa, pasti merah. Nah, tekan ya, tekan bagian sendok. Kalau nggak ada koin nih, carilah sendok, jangan garpu ya. Kalau garpu itu bukan menolong tapi membunuh ya guys, tapi ke sendok kalau nggak ada koin ya, sendok kita kerik. Berikut juga di kendaraan guys ya. Kalau di kendaraan pasti nggak ada uang logam yang kayak gini, pasti yang seseorang mempunyai logam yang kecil itu tuh, yang perak. Nah nggak apa-apa, itu juga bisa kita tekan, tahan aja sampai merah, sampai keluar angin duduknya guys ya. Sebaiknya sejenak berhenti istirahat dulu, minggir bila mana di kendaraan bermotor, kendaraan mobil, minggir sejenak, istirahat. Posisinya jangan di dalam mobil ya guys, kalau bisa keluar, jangan di dalam jok. Cari tempat yang aman dan suruh berjalan, olahraga sejenak ya guys. Kalau sudah mendingan angin duduknya, diperbolehkan jalan kembali, istirahatnya cukup dan normal kembali. Silakan jalan kembali yang untuk berkendara, semoga sampai tujuan ya guys ya. Bila mana di kendaraan itu tidak menemukan bawang putih, cukup beli tolak angin saja guys, dua jaga-jaga guys ya.
Itulah masuk angin duduk diakibatkan dari pola makan yang kosong perutnya guys ya. Pola makan yang telat makannya guys ya, jadi perut kosong ke lambung, ke usus, dia melilit. Lama kelamaan ingin itu naik ke ulu angen guys. Ini ulu angen ini jangan dianggap gampang guys ya. Ulu angen itu saluran pernapasan tertutup, larinya kanan kiri ke jantung langsung ke tenggorokan tuh ke fakta ya guys ya, masuk angin duduk. Makanya kita harus cepat-cepat menanggapinya, jangan dianggap enteng masuk angin duduk ya guys ya. Itu kebanyakan orang itu mengalami fatal itu masuk angin duduk ya guys. Kebanyakannya berbaring, duduk, terentang, dianggapnya sepele ya guys ya masuk angin duduk itu guys. Begitulah pengalaman Kibut Mustafa yang sudah dijalankan ya guys ya. Semoga bermanfaat video ini. Dukung terus, komen, klik, subscribe di bawah ini guys ya. Oke guys, semoga bermanfaat videonya. Video ini dibagikan secara gratis, semoga bermanfaat untuk Anda. Yang selanjutnya ya guys ya, kembali lagi bersama Kibut Mustafa Channel. Barusan membagikan cara krok masuk angin dan masuk angin duduk. Yang selanjutnya akan membagikan seputar sakit kepala ya guys. Sakit kepala pada umumnya merupakan peringatan awal pada tubuh kita, atau dengan kata lain, sakit kepala merupakan suatu alarm atau tanda bahaya. Selama ini orang menghilangkan sakit kepala dengan analgesik atau obat penghilang rasa sakit yang sifatnya hanya menghilangkan alarm sakit kepala saja. Sebenarnya yang harus ditemukan adalah penyebab sakit kepala itu sendiri, sehingga kita bisa menanggulanginya dengan baik. Ragam sakit kepala menurut penyebabnya secara ringkas dituturkan oleh Dr. Wendra Ali SPS, membagi sakit kepala menjadi 3 bagian. Sakit kepala itu dibagi menjadi 3 bagian ya guys. Yang pertama itu sakit kepala vaskuler. Yang kedua sakit kepala tegang otot atau traksi. Yang ketiga sakit kepala yang disebabkan karena penyakit organik. Kibut Mustafa akan membahas satu persatu ya guys. Yang pertama sakit kepala vaskuler. Apa sih sakit kepala vaskuler itu? Sakit vaskuler itu disebabkan adanya pelebaran pembuluh darah di otak yang dipicu dari berbagai faktor. Antara lain itu khususnya untuk wanita ya guys, datang bulan haid disebutnya guys ya. Itu yang diserang kepala guys, sakit kepala. Kadang migrain sebelah, kadang semua depan, kadang lari ke mata ya guys ya. Leher itu khusus perempuan ya guys ya, wanita guys. Itu sakit kepala datang tamu ini mah ya. Demam larinya ke kepala ya guys ya. Stres ini kurang tidur guys, banyak pikiran dan sebagainya, larinya ke kepala, diakibatkan oleh sakit kepala vaskuler. Terus cuaca, ketinggian, makanan berupa minyakan, gorengan, tuh disebabkan sakit kepala ya guys ya. Terus obat-obatan yang termasuk golongan sakit kepala vaskuler itu antara lain migrain, sakit kepala klaster, sakit kepala toksik, dan sakit kepala hipertensi. Sakit kepala hipertensi ini darah tinggi, darah rendah ya guys ya, itu sakit kepala hipertensi. Yang
kedua, sakit kepala tegang otot atau traksi. Apa sih sakit kepala tegang otot? Traksi itu yaitu adalah biasanya ditandai dengan kontraksi otot-otot kepala dan leher, dan ini masih dibagi menjadi dua golongan guys, atau kelompok lagi, yaitu episodik dan kronik. Ini berkaitan dengan depresi tekanan ya guys. Depresi tekanan mengakibatkan larinya ke kepala otot ya guys ya. Terus kecemasan, histeri, pengapuran tulang, leher, dan myositis ya guys ya. Terus yang ketiga, sakit kepala yang disebabkan karena penyakit organik. Nah ini nih guys yang lebih berat nih guys, sakit kepala organik. Sakit kepala organik apa sih? Ini yang ditimbulkan oleh tumor otak, pembekuan darah, pendarahan otak, abses otak, infeksi selaput otak, penyakit mata, telinga, hidung, tenggorokan, gigi, peradangan pembuluh darah, arteri atau vena, penyakit sumbatan pembuluh darah di otak, neuralgia saraf otak, dan gangguan sendi. Penyakit yang diakibatkan oleh infeksi bakteri pada organ tubuh sudah ditemukan jawaban, salah satunya diperlukan antibiotik. Ya, diperlukan obat antibiotik ya guys. Cegah dulu yang pertama sama obat antibiotik. Akan tetapi apabila gangguan itu muncul secara perlahan dan bersifat akumulatif, ini justru menimbulkan suatu kelainan yang bersifat degeneratif. Adapun gangguan di sekitar kepala dan leher bisa terjadi pada siapapun, mulai dari kasus yang paling ringan maupun yang berat. Akibat dari sakit kepala itu guys bisa ke mana aja ya guys ya. Contohnya tuh gangguan stroke guys ya, terus geger otak, keseimbangan emosi, gangguan saraf pada wajah, pundak dan leher kaku, mendengur, telinga berdenging, Alzheimer, tekanan darah tinggi, Alzheimer, trauma kepala ringan, benturan, Parkinson, tremor, migrain, vertigo, nyeri pada tulang. Ini kebanyakan orang ini saya Kibuyut menemukan migrain sama vertigo guys. Yang sering kita jumpai yaitu migrain guys ya. Migrain kita bahas satu persatu ya guys. Yang pertama itu stroke. Stroke itu bukan dari tulang-tulang rangka-rangka rusuk-rusuk ya guys, tapi dari pembuluh darah guys ya. Jadi pembuluh darah merupakan gangguan tubuh yang diakibatkan rusaknya sel-sel atau gangguan suplai darah ke otak. Jika aliran darah ke otak terhambat beberapa detik, maka sel-sel otak di daerah yang tidak dialiri darah akan rusak secara permanen, bahkan menyebabkan kematian guys. Stroke itu bisa mengakibatkan kematian. Sepele itu guys ya, stroke itu cuma dari darah doang guys bisa jadi stroke guys ya. Itu dari aliran darah, sel-sel. Macam gangguan stroke antara lain gangguan penglihatan guys, stroke itu guys ya. Terus gangguan bicara, gangguan motorik, kelumpuhan, gangguan menelan, gangguan sensorik, mati rasa ya guys. Ini stroke ini yang mati rasa ini nih guys yang kita harus sabar ya guys ya menanggapi pasien stroke yang mati rasa guys. Ada yang mati rasa sebelah, ada yang mati rasa semua. Anggota tubuh itu mati rasa semua tubuh itu guys ya. Ada yang sebelah tangan, yang sebelah kaki, kanan kiri ya guys ya. Itu sebutnya mati rasa guys. Gangguan sensorik, kehilangan memori ingatan. Kadang pasien itu yang mengalami gangguan stroke itu memorinya kurang guys, lambat.
Bila mana pasien stroke yang menemukan pengalaman Kibut Mustafa, yang pertama kita ajarkan cara berbicara dulu guys ya, mengingat memori kita asah pasien itu. Bila mana pasiennya sudah memorinya bagus, bicaranya kedengarannya lantang, itu memorinya cukup bagus ya guys. Dari memori ingatan kita asah dulu pasiennya guys ya. Itu pengalaman Kibut Mustafa menghadapi pasien stroke guys ya. Yang diasah itu dari ucapan, dari omongan mulutnya kita dengarkan lisan lidahnya. Bila mana lisan dan lidahnya kurang jelas, lehong gitu guys ya, kurang jelas ngomongnya, kita asahkan lagi dan memorinya kita bangkitkan lagi ya guys. Itu kehilangan memori ingatan yang pasien stroke, kehilangan koordinasi tubuh, kemampuan kognitif termasuk pikun. Nah ini guys, bahaya nih guys kalau pasien stroke yang sudah pikun nih guys. Ini ngurus pasiennya harus benar-benar kita sabar ya guys ya, sampai sembuh. Penyakit stroke secara psikologi dapat merubah kepribadian dan yang lebih membuat orang menderita. Setiap penderita stroke pasti menyiksakan cacat fisik seumur hidup guys. Bila mana tidak menangani itu bisa cacat fisik seumur hidup ya guys, kalau nggak cepat-cepat kita urus pasien stroke tersebut guys ya. Bila mana keluarga yang sedang menjalankan pasien stroke, berharap bersabar, banyak berdoa, minta kepada Gusti Allah, minta kesembuhannya. Mudah-mudahan yang pasien menderita stroke diberikan kesembuhan dan cepat normal kembali ya guys ya. Harap bersabar. Ini menanggapi pasien stroke ini harus bersabar ya guys sampai normal kembali guys ya. Terus Kibut Mustafa menemukan kebanyakan orang itu migrain guys, migrain sama vertigo. Nah vertigo ini kepala tapi kencang guys ya, kayak gempa gitu guys, goyang kepala itu kalau di jalan itu sangat bahaya guys, apalagi membawa kendaraan bisa fatal guys ya kalau pasien yang mengalami vertigo. Vertigo ini